Dalam kehidupan pluralitas, kebinekaan, keberagaman dan perbedaan dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dengan perbedaan tersebut, manusia hendaknya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Perbedaan dan keberagaman merupakan keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala akan menguji umatnya siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, walaupun terdapat perbedaan dan keragaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dalam menjalani kehidupan tentulah sering terjadi perbedaan cara pandang dan lainnya yang bisa menimbulkan masalah. Akan tetapi dari perbedaan tersebut manusia harus mampu mengesampingkan perbedaan serta mengedepankan persamaan demi kepentingan bersama. Dengan adanya demokrasi dan mengembalikan semua permasalahan tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah, Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang berhubungan dengan batas kemanusiaan dan tolong-menolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada beberapa hukum tajwid dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima, hukum bacaannya mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Rahmatim minna, hukum bacaannya idgham biguna karena tanwin diikuti huruf mim. Linta, hukum bacaannya ikhfa karena nun sukun diikuti huruf ta. Faddun golido, hukum bacanya idhar karena tanwin diikuti huruf ghain. Lau faddu, hukum bacaannya ikhfa karena nun sukun diikuti huruf fa. Min haulika, hukum bacaannya idhar karena nun sukun diikuti huruf ha. Anhum wastaghfir, hukum bacaannya idhar syafawi karena mim sukun diikuti huruf waw. Fil amri, hukum bacaannya alif lam qamariyah karena alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Alallahi, hukum bacaannya lam tafhim karena lafaz jalalah datang setelah fathah. Al-mutawakkilin, hukum bacaannya mad arid disukun karena mad tabi'i diikuti huruf hidup lalu dibaca waqaf. Berkata Quran surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin, karena kasih sayang atau rahmat, minallahi dari Allah, lilta, kamu bersikap lemah lembut, lahum, kepada mereka atau untuk mereka, faddan, kasar dalam perkataan, ghalidul qalbi, keras hati, la faddu, niscaya mereka bubar atau menjauh, min haulika, dari hadapanmu atau sekelilingmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir, dan mintakanlah ampunan, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam segala urusan, faida,
Maka apabila azamta, kamu bertekad bulat, fatawakal, maka bertawakallah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. 3. Penjelasan atau tafsir. Quran Surat Al-Imran ayat 159 membahas tentang tata cara melakukan musyawarah. Dengan demikian, secara umum isi kandungan Surat Al-Imran ayat 159 antara lain sebagai berikut. A. Dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. B. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan setiap urusan. C. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakal atau menyerahkan diri dan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarah yang dilakukan sebaiknya mengacu pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ketentuan bermusyawarah sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. 1. Demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat. Demokrasi juga dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Syuro. Syuro merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Istilah syuro tercantum dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 8. 3. Titik temu persamaan antara demokrasi dan syuro. Syuro merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi membahas nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. 4. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Demokrasi memberikan kebebasan dalam berpendapat. Meskipun demikian, pendapat dan keputusan yang akan diambil hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Artinya, seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau menyatakan suatu pendapat kecuali perbuatan atau pendapat tersebut dibenarkan oleh dalil-dalil syarak yang memperbolehkan hal tersebut. Setiap orang dalam demokrasi memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, sesuai dengan Surat Ali Imran ayat 159, dalam demokrasi harus memiliki sikap lapang dada jika pendapat tidak ditolak. Kita tidak boleh memaksakan agar pendapat kita diterima, sebab pada dasarnya musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan bersama dan dilaksanakan bersama-sama demi kepentingan bersama.